Dua gelembung sabun berbentuk bola menempel bersama sehingga jarak antara pusat kedua gelembung adalah 10 cm. Apabila jari-jari gelembung masing-masing adalah 7 cm dan 5 cm, hitunglah luas dari cakram yang memisahkan kedua gelembung tersebut. Nah, jadi kan gelembung kan ya dia berbentuk bola kan, gitu. Cuma kalau menempel kan pasti bagian yang menempel itu dia jadi kayak gepeng gitu kan, gitu. Nah, bagian yang gepeng ini adalah ini cakram yang dimaksud di soal gitu. Cuma di aslinya sih kalau misalkan dua gelembungnya itu beda ukurannya, itu dia ada bagian yang menonjol sih gitu. Jadi nggak pasti datar. Cuma di sini kita asumsikan aja bahwa cakramnya itu datar, sehingga kita bisa hitung dia sebagai lingkaran. Nah, jadi kita sebenarnya menghitung luas lingkaran gitu. Nah, untuk menghitung luas lingkaran kan pasti kita butuh jari-jari. Maka di sini kita bisa tulis bagian yang ini itu sebagai jari-jari dari cakram. Misalkan kita tulis sebagai R gitu. Nah, kemudian kita coba gambarin tiap-tiap informasi yang kita dapat dari soal. Yang pertama adalah jarak antar pusat kedua gelembung adalah 10 cm. Kita coba gambarin dulu aja titik pusat masing-masing gelembung. Yang kecil kan dia kira-kira ada di sini kan. Yang kecil. Kemudian yang gede kira-kira ada di sini. Gitu. Nah, jarak antar pusat kedua gelembung berarti kita menghubungin titik pusat ini dengan titik pusat yang di sini. Berarti akan jadi sebuah garis gitu. Nah, garis ini kalau kita perhatiin kan sebenarnya dia terpisahkan oleh titik ini kan, titik pusat cakram yang ada di sini. Sehingga ada dua bagian nih. Gitu. Nah, bagian yang pertama itu adalah yang dari titik pusat gelembung yang besar ke sini. Kita tulis dia misalkan sebagai X. Kemudian dari sini kita hubungin ke titik pusat yang gelembung kecil itu kita tulis sebagai Y gitu. Nah, maka informasi ini jarak antar pusat kedua gelembung adalah 10 cm. Kita bisa tulis dia sebagai X tambah Y sama dengan 10 gitu. Jadi total ini panjangnya adalah 10. Nah, kemudian informasi yang kedua adalah jari-jari gelembung masing-masing adalah 7 cm dan 5 cm. Nah, yang 7 cm berarti untuk yang gede kan, gitu. Sedangkan 5 cm untuk yang kecil. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita memanfaatkan informasi ini. Nah, kan jari-jari itu kan dia jarak dari titik pusat dengan titik keliling kan. Nah, berarti kita bisa hubungin dia ke sini kan, ke ujung R jari-jari cakram ini. Berarti dari titik pusat lingkaran gede, kita bisa hubungin dia ke sini. Nah, maka panjang ini itu adalah 7. Gitu. Nah, sedangkan untuk yang kecil itu dia berarti dari sini ke titik pusat lingkaran berarti ini 5. Berarti ada 7, ada 5 gitu. Nah, kemudian gimana kita ngebentuk persamaannya? Nah, perhatikan bahwa kan di sini ada dua buah segitiga gitu. Yang ini yang di lingkaran besar dan yang di lingkaran kecil. Dan kedua segitiga itu adalah kebetulan segitiga siku-siku gitu. Karena cakram dengan jari-jari ini dengan Y ataupun X itu kan dia itu tegak lurus kan gitu. Sehingga dia siku-siku. Makanya di sini kita bisa buat hubungannya dengan Pythagoras. Dari lingkaran yang besar itu kita bakal dapetin X kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 7 kuadrat gitu. Sedangkan dari lingkaran kecil kita bisa dapetin X kuadrat, Y kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 5 kuadrat gitu. Nah, jadi di sini kita punya 3 buah persamaan. Persamaan satu ini X tambah Y sama dengan 10. Persamaan kedua X kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Dan persamaan ketiga Y kuadrat tambah R kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nah, sekarang kita coba selesain sistem persamaan ini. Nah, yang paling kelihatan itu kan adalah persamaan kedua dengan persamaan ketiga kan. Kenapa? Karena di sini ada variabel R kuadrat yang bisa dengan mudah kita eliminasi dengan kita kurangin. Jadi, kita mau kurangin persamaan 2 dengan persamaan 3 gitu. Maka jadinya
yang di ruas kiri, R kuadratnya kan akan habis. Sisanya adalah X kuadrat min Y kuadrat. Gitu. Sedangkan ruas kanannya itu adalah 7 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Nah, yang ruas kanan kan konstanta doang kan, kita bisa selesaiin di sini. Nah, jadi di sini kita bisa manfaatin selisih kuadrat, berarti kita bisa faktorisasi dia jadi 7 tambah 5 dikali 7 kurang 5. 7 tambah 5 itu 12, 7 kurang 5 itu 2. Jadinya 24 gitu. Maka kita punya persamaan X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 24. Nah, kemudian gimana kita selesaiinnya lagi? Nah, perhatikan bahwa X kuadrat min Y kuadrat bisa kita faktorisasi sebagai X tambah Y dikali X min Y gitu. Kemudian kenapa? Kan kita udah punya ini, X tambah Y sama dengan 10. Kita bisa substitusi ke sini, 10-nya. Sehingga 10 dikali X min Y sama dengan 24. Maka kedua ruas kita bagi dengan 10, jadinya X min Y sama dengan 2,4 gitu. Nah, maka X min Y sama dengan 2,4 bisa kita tambahin dalam sistem persamaan yang udah kita punya. Berarti kita bakal punya kayak gini. Gitu. Nah, ini akan jadi persamaan yang ke-4 gitu. Nah, tapi kan ini masih belum menyelesaikan soal ya kan? Karena kita yang kita butuhin adalah R ya. Gitu. Sedangkan kita hanya punya X Y aja kan di sini. Nah, tapi karena kita punya X tambah Y dan X min Y, kita bisa selesaikan X ataupun Y-nya. Kemudian kita tinggal substitusi dia ke persamaan 2 atau persamaan ke-3. Gitu. Maka, nah kita gimana nyelesain X dan Y? Kita bisa cari X-nya dengan ngejumlahin persamaan 1 dengan persamaan 4. Jadi kita mau jumlahin persamaan 1 dengan persamaan 4. Sehingga X tambah X jadinya 2X. Y tambah min Y jadinya habis. Lalu 10 tambah 2,4 itu 12,4 gitu. Sehingga X sama dengan 6,2 nyata gitu. Nah, berarti kita bisa dapetin nilai Y dengan substitusi dia ke persamaan kedua kan. S kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 7 kuadrat. X-nya kan 6,2. Berarti jadinya 6,2 kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, 6,2-nya bisa kita pindah ke ruas kanan, jadinya R kuadrat sama dengan 7 kuadrat dikurang 6,2 kuadrat. Nah, kita bisa manfaatin selisih kuadrat lagi, jadinya 7 tambah 6,2 dikali 7 kurang 6,2. Jadinya 7 tambah 6,2 itu 13,2. Terus dikali sama 0,8. Nah, berarti kita cari berapa 13,2 dikali 0,8. Nah, kita bisa kaliin aja kayak biasa, tapi kita cuma tulis 132-nya sama 8-nya. Kalau kita kali, jadinya kan 2 kali 8, 16, 3 kali 8, 24, tambah 1, 25, 1 kali 8, 8, tambah 2 itu 10. Cuma karena di sini 13,2 dan 0,8, berarti di sini kita tulis komanya di sini. Maka kita bakal dapetin ternyata nilainya adalah 10,56 gitu. Nah, maka kita dapetin nilai R kuadrat sama dengan 10,56. Nah, balik ke pertanyaan tadi kan, yang ditanya kan luas cakram ya kan. Sedangkan luas cakram itu adalah luas lingkaran. Maka luasnya bisa kita cari dengan Pi dikali R kuadrat. Karena kita udah punya R kuadrat yaitu 10,56, maka kita bisa langsung substitusi jadinya 10,56 kali Pi gitu. Nah, satuannya di sini adalah cm kuadrat. Nah, jadi balik ke soal. Tadi kita punya dua gelembung yang menempel sehingga terbentuk cakram. Nah, ditanya berapa luasnya? Berarti luasnya tadi adalah 10,56 Pi cm kuadrat gitu.